Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Engineering Decision in Industrial Problems atau EDIP and Environmental Impact Assessment atau EIA. Engineering Decision in Industrial Problem atau EDIP, keputusan teknik dalam masalah sendiri. Industri di Indonesia saat ini semakin berkembang seiring dengan berjalannya peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat modern di era globalisasi. Kegiatan industri diperlukan guna menghasilkan berbagai kebutuhan manusia. Industri juga pada gilirannya diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor industri memiliki peran strategis dan penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Namun, juga harus menjadi perhatian bahwa sektor industri saat ini memiliki tantangan berupa benturan aktivitas industri dengan dampak yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Saat ini telah berkembang isu dan opini telah terjadinya degradasi lingkungan sekitar, kawasan industri, dan potensi pencemaran lingkungan, baik limbah berbahaya maupun polusi suara akibat adanya aktivitas industri dan pengelolaan limbah industri yang berdampak terhadap proses keberlanjutan industri. Sulaiman 2016-2. Aktivitas industri merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan berdampak negatif bagi masyarakat sekitarnya. Kegiatan dunia usaha dalam bidang industri saat ini banyak yang kurang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap usaha yang dilakukannya. Industri di berbagai daerah yang semakin berkembang akan menimbulkan masalah lingkungan hidup seperti industri lemon apabila tidak dijalankan dengan benar. Masalah tersebut menjadi perhatian yang besar dan harus mendapat perhatian yang lebih dari pihak swasta atau pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Friska. Pencemaran yang terjadi di industri lemon dapat disebabkan dari limbah berbahaya. Pencemaran yang terjadi karena limbah berbahaya adalah bila dalam lingkungan tersebut terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis, sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia, dan aktivitas manusia, serta organisme lainnya. Pada proses pembuatan minuman lemon, sebaiknya pekerja mengolah limbah cair air lemon dengan benar. Limbah cair air lemon mengandung keasaman yang cukup tinggi. Tingkat keasaman pada limbah cair air lemon akan mempengaruhi kandungan air yang mengalir dan pH pada tanah yang dapat mengganggu tanah untuk berfungsi dengan baik. Untuk menangani adanya pencemaran air akibat limbah lemon, maka limbah air lemon dapat dijadikan sebagai pupuk cair dan menambahkan campuran bahan-bahan organik, sampah-sampah organik, dan kotoran hewan yang diproses melalui proses fermentasi yang dibantu oleh mikrobakteri atau cairan E4, sehingga limbah air lemon tersebut tidak mencemari tanah dengan kandungan pH asam yang lumayan tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Irma. Baik, selanjutnya untuk proses pembakaran sisa limbah kulit lemon dan tubuh tumbuhan lemon dapat digantikan dengan pengolahan lain, seperti digunakan sebagai pupuk. Nah, banyaknya limbah kulit lemon dan limbah tubuh tumbuhan lemon tersebut dapat menyebabkan polusi udara, seperti asap apabila dibakar, dan bau busuk yang terjadi apabila limbah tersebut dibiarkan hingga menumpuk tanpa suatu penanganan. Nah, oleh karena itu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan limbah kulit lemon yang baru saja diperas itu dapat diolah menjadi selai. Selain selai, limbah kulit lemon yang tidak dapat diolah dapat dicampurkan dengan limbah bagian tubuh tumbuhan lemon, yaitu sebagai pupuk kompos dengan cara mencacah bagian-bagian yang besar. Kemudian didiamkan di tempat yang memiliki temperatur kelembapan tinggi. Nah, sehingga limbah tersebut dapat dijadikan pupuk kompos tanpa harus membakar untuk membuang limbah tersebut yang dapat menyebabkan polusi udara.
Banyaknya limbah dari botol plastik itu dapat menyebabkan rusaknya lingkungan dan pencemaran tanah. Hal ini dikarenakan limbah plastik adalah limbah yang sukar untuk diuraikan oleh tanah. Industri lemon menerapkan penggunaan botol yang bukan sekali pakai. Namun, botol plastik agak tebal dengan kemasan cantik disertai label yang dapat digunakan berkali-kali. Nah, selanjutnya pembeli akan mendaftarkan biodatanya sebelum membeli produk. Jadi pembeli yang memesan minuman lemon lagi harus membawa botolnya kembali untuk diisi ulang. Apabila botol pembeli hilang, maka pembeli harus membayar untuk mendapatkan botol lagi. Hal ini dilakukan guna mengurangi penggunaan botol plastik agar tidak meningkatkan jumlah sampah plastik yang mengakibatkan pencemaran tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vita. Environmental Impact Assessment atau EIA, analisis dampak lingkungan. Aktivitas industri merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Karena dunia usaha dalam bidang industri saat ini banyak yang kurang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap usaha yang dilakukannya. Industri di berbagai daerah yang semakin berkembang akan menimbulkan masalah lingkungan hidup dan adanya pencemaran yang terjadi, maka dapat dilakukan dengan adanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran lingkungan. Pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian, AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang punya dampak terhadap lingkungan hidup. AMDAL sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menghindari dampak, meminimalisasi dampak, dan melakukan mitigasi atau kompensasi dampak. AMDAL sebagai environmental atau safeguard bermanfaat untuk pengembangan wilayah sebagai pedoman pengelolaan lingkungan, pemenuhan masyarakat utang atau lahan, dan rekomendasi dalam proses perizinan. Secara umum, kegunaan AMDAL adalah yang pertama, memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, mengenai dampak-dampak lingkungannya yang akan ditimbulkan. Dua, menampung aspirasi, pengetahuan, dan pendapatan penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikan suatu rencana proyek atau usaha. 3, menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Vita. Dalam usaha menjaga kualitas lingkungan secara khusus, AMDAL berguna dalam hal yang pertama, mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian yang kedua yaitu menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan-pertentangan. Kemudian selanjutnya mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Berikut penerapan AMDAL yang dilakukan pada industri lemon adalah dengan beberapa hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis kandungan yang terdapat dalam air lemon dan kulit lemon sehingga dapat diketahui manfaat lemon dan kelemahannya saat menjadi limbah. Setelah diketahui akibat yang ditimbulkan dari industri lemon, maka perlu dilakukan adanya penanganan guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu yang kedua, merawat dan mengatur sistem penanaman lemon di pekarangan sehingga mencegah terjadinya pencemaran tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari pestisida atau obat-obat berbahaya ketika merawat tumbuhan lemon.
Untuk mengganti pestisida atau obat-obat berbahaya dapat dengan menggunakan pupuk cair hasil pengolahan limbah cair air lemon dan pupuk kompos hasil dari pengolahan kulit lemon dan tubuh tumbuhan lemon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.